Shalom, keluarga Setri. Yuk kita berdoa yuk untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ya, doa yuk. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada bersama-sama di dalam keluarga kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kalau kami akan memulai ibadah pada hari ini menjadi ibadah pertama yang dengan cara dan metode yang berbeda. Tapi kami tetap percaya dimanapun kami beribadah, Engkau tetap ada di dalam keluarga kami. Dimanapun kami beribadah, Engkau omnipresent. Allah yang maha hadir. Dan saat ini kami percaya juga Engkau tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ingin Engkau sampaikan lewat hamba-Mu kepada keluarga Setri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin, berikan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Shalom. Ini mungkin adalah hari yang bersejarah ya. Banyak gereja, bahkan seluruh Setri yang ada di seluruh dunia melalui online streaming mereka beribadah. Ada yang tadi pagi, ada yang siang, bahkan ada juga yang sore atau nanti malam. Di seluruh dunia, di Sydney, di mana-mana, di Amerika, semuanya menggunakan sistem online. Memang ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi satu hal yang menjadi dasar adalah bahwa Allah itu ada di mana-mana. Bukan hanya di dalam gereja yang adalah bangunan, tetapi Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di tengah-tengah keluarga saudara, Allah ada di tengah-tengah keluarga saya, dan ada di mana aja. Sekaligus kita sebenarnya mendukung pemerintah bahwa himbauan untuk ibadah di rumah dengan cara untuk mengikuti social distancing. Artinya menjaga jarak. Supaya penularan dari virus COVID-19 ini bisa diredam. Kita juga harus mendisiplinkan diri dalam hal itu. Ya, jadi keluarga-keluarga Setri yang ada di mana saja, termasuk keluarga Setri Home, jangan merasa bersalah. Mungkin ini cara berbeda, saya juga dengan cara yang berbeda gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap membawa damai dan sukacita. Hari ini anak-anak kita, Setri Kids juga sudah bisa streaming karena kita menggunakan kurikulum Superbook, bisa menggunakan link Superbook yang sudah dibagikan di grup. Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang back to home, artinya kembali ke rumah. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana orang-orang Israel yang ada di Mesir saat itu ketika tulah terakhir diberlakukan. Terambil dari Keluaran pasal yang ke-12. Saya akan bacakan. Saudara juga bisa baca, buka di handphone Alkitab yang saudara ada di rumah. Anak-anak juga bisa mendengarkan tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Sebentar sampai di situ dulu. Itu adalah perhitungan bulan-bulan Yahudi. Nisan. Ya. Itu adalah bulan-bulan Maret, April ini. Jadi ini sebenarnya sedang berbicara juga
tentang apa yang kita alami hari-hari ini. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak-anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Jadi 10, kemudian dikurung sampai tanggal 14. Dan lalu seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya sore-sore kayak begini. Ya. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, jadi kanan kiri, dan di atas di ambang atas itu pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi sementara orang-orang Israel ada di dalam rumah makan, maka di depan pintu itu yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan dan di atas itu diolesin darah domba atau kambing tadi. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Jadi nggak boleh kalau Jepang itu sabu-sabu rebus nggak boleh. Apalagi yang suki-suki nggak boleh. Itu ya, yang mentah-mentah nggak boleh ya. Jadi harus dibakar. Ini ceritanya adalah kambing bakar, ya, domba bakar. Lengkap dengan kepalanya, jadi bakarnya dengan kepalanya, dan betisnya dan isi perutnya, jeroan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Jadi kalau ada sisa, dibakar, nggak boleh, pagi tidak boleh ada sisa. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Keluarga Setri, dengan membaca ini saya akan coba menerangkan dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan dengan jelas. Begini, Musa dan Harun mendapatkan perintah dari Tuhan karena ini adalah tulah yang terakhir. Nanti kalau saudara melihat di pasal sebelumnya, bahwa memang Fir'aun itu dikeraskan hatinya. Tapi ada saatnya Fir'aun juga dilunakkan, rakyat Mesir dilunakkan hatinya. Nanti saya akan terangkan kok bisa dilunakkan hatinya. Yaitu ketika ketika orang Israel itu minta emas kepada orang-orang Mesir, minta bekal itu diberi. Saat itu Tuhan memberikan kemurahan. Jadi orang-orang Mesir jadi bermurah hati. Lihat kanan kirinya murah hati enggak? Gitu ya. Yang jelas harus murah senyum ya. Nah, setelah itu ada tulah yang terakhir, yaitu di mana makhluk hidup, ya jadi bisa hewan, bisa manusia yang sulung akan mati. Nah, untuk itu sebenarnya kematian ini akan berlangsung bagi semua loh. Kalau tidak semua, kenapa orang Israel diberikan perintah khusus untuk supaya luput dari masalah ini? Termasuk Musa dan Harun yang terkenal dengan berani. Jadi Musa dan Harun kan berani menghadap Fir'aun, menantang penyihir-penyihir, kemudian siap mati ketika dia ada di istana Fir'aun. Nah, itu sendiri dengan keberanian yang luar biasa itu, Musa dan Harun itu tetap mengikuti perintah Tuhan dengan taat. Bukan terus kemudian, wah Musa berani, Tuhan beserta. Tidak, karena ada perintah. Ya, perintah Tuhan. Jadi, perintah Tuhan itu adalah setiap keluarga, kembali lagi keluarga. Makanya saya kembalikan pada back to home, kembali ke keluarga.
Ketika perintah Tuhan berkata bahwa keluarga Israel itu harus mengurung kambing atau domba yang jantan. Tidak bercela itu artinya belum kawin. Sehingga kenapa dikatakan umurnya yang 1 tahun. Ya 1 tahun kurang boleh. Tapi 1 bulan nggak boleh itu kayaknya ya. Jadi sebelum 1 tahun atau sampai 1 tahun. Itu artinya belum kawin. Nah, kemudian dikurung. Kenapa dikurung? Itu dipisahkan dia. Ya, kalau itu dipisahkan, anak domba atau anak kambing ini kemudian dikurung selama 4 hari. Jadi tanggal 10, kemudian tanggal 14. Nah, pada tanggal 14 senja sore, kemudian dilakukan penyembelian. Nah, waktu disembelih, kemudian nanti itu darahnya dioleskan di pintu-pintu setiap keluarga atau setiap rumah. Ya. Nah, sebelum ke sana saya ada tambahkan begini. Kalau keluarganya sedikit, misalkan kayak kalau keluarganya banyak itu ya kayak kayak saya gitu kan. Ada Jenny, ada Joseph, ada Terence, 4 lumayan itu. Nah, keluarganya siapa lagi yang banyak? Nah, kayak keluarganya Kardi itu ya banyak itu ya. Ada ibunya juga, wah ada banyak ya. Ada keluarga-keluarga banyak, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang sedikit ya. Ya contoh kayak Pak Anggi, Pak Mar apa Bu Anggi sama Pak Marsi kan baru nikah tuh. Nah, itu kan baru baru 2 orang, itu kan sedikit. Gabung boleh itu, gabung ya. Gabung dengan keluarga atau yang single-single ya boleh gabung, boleh gabung. Gitu. Karena kalau daripada harus motong domba atau kambing itu nanti nggak habis, kasihan. Karena kenapa kok begitu? Karena dikatakan bahwa tidak boleh ada sisa. Nanti malam kekenyangan malah mau berangkat keluar dari Mesir malah ngantuk ya nanti kan gitu. Jadi harus tidak boleh ada sisa. Jadi boleh gabung dengan tetangga kanan kiri. Nah, kemudian setelah dipotong, ternyata dibakar. Tidak boleh direbus, tidak boleh mentah, dibakar, termasuk kepalanya, betisnya, ya. Terus kemudian sampai ke jeroannya, dalamnya semua. Jadi ini total, ini semua. Jadi itu sampai keluar minyaknya itu yang gitu ya. Minyaknya betis itu juga satu nanti ada arti sendiri ya betis itu. Tapi ini benar-benar tempat-tempat lemak-lemaknya itu dimakan semua. Nah, tapi ada yang aneh. Kenapa dikatakan pada ayat yang ke-11 begini? Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ternyata makannya ini keren. Makannya itu tidak makan dengan waktu mereka makan ya. Suami, istri, kemudian dengan anak-anak, mereka itu tidak makan terus kemudian dengan pakaian tidur gitu enggak. Siap tidur maksudnya. Atau pakaian biasa. Atau kalau orang Jawa bilang ote-ote gitu, nggak bisa. Enggak. Ternyata mereka harus berpakaian lengkap. Loh, kok lengkap? Mereka berpakaian lengkap dan membawa semua bekal yang disiapkan. Wih, kok bisa begitu? Nah, ini menarik sekali. Ikat pinggang itu adalah jubah, kemudian mereka harus menggunakan tali, ya, supaya jubahnya itu tidak dilewer, tahu dilewer ya. Apa namanya, supaya tidak jatuh ke tanah dan lebih rapi. Itu diikat dengan tali, kemudian dikatakan pakailah kasut atau pakai sepatu, kemudian berikutnya bawa tongkat. Kan lucu. Makan bawa tongkat, terus kemudian pakai tali, pakai sepatu. Kan lucu sekali. Kenapa? Karena begitu besok paginya, setelah kematian anak sulung dan hewan sulung di mana-mana, maka orang Israel harus siap berangkat keluar dari Mesir. Begitu. Dan itu adalah Paskah malam itu. Keluarga Setri, ada beberapa hal yang kita petik di sini sebenarnya. Yang pertama, Paskah itu sebenarnya pertama itu ada di keluarga. Sebelum bayangkan kenapa kok mereka tidak di bait Allah aja? Kenapa? Kenapa kok mereka ada di keluarga? Kenapa kok mereka harus berkumpul bersama-sama? Kenapa kok
Yang terkenal berani Musa dan Harun aja harus berkumpul dengan keluarganya. Back to home. Kenapa kok nggak Musa aja terus kemudian menunggu apa yang terjadi pada malam itu? Musa dan Harun pergi aja ke istana Firaun untuk membuktikan bahwa tulah ini benar-benar dari Tuhan. Enggak, no. Musa dan Harun pun harus kembali ke keluarganya. Siapapun saudara, hari-hari yang mencekam seperti ini yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, saudara. Bayangkan. Puji Tuhan, kabar sukacitanya apa? Obat mulai ditemukan, vaksin juga sudah ditemukan, negara-negara adidaya berlomba untuk memproduksi besar-besaran dengan dibagikan kepada seluruh dunia. Apapun yang dikatakan itu karena konspirasi, katanya ini adalah senjata, apapun yang dikatakan itu, tetapi yang jelas dunia ini sedang mengalami yang namanya depresi global. Saya beberapa bulan lalu menyebutkan ini sebagai depresi global. Sehingga kita harus menyatakan, serukan, hiburkanlah, hiburkanlah. Seperti Yesaya pasal 40 ayat 1 dan ayat 2. Nah, apa yang terjadi? Pasti suasananya mencekam. Apalagi hari-hari sebelum itu, bahwa akan terjadi tulah, akan terjadi tulah. Bahkan tulah ini sudah diberitahukan kepada Firaun. Diberitahukan kepada Firaun. Artinya, bahwa ini berita sudah menyebar ke seluruh Mesir. Nah, sekarang kalau WA begitu ya sudah seluruh membuat ketakutan terjadi di mana-mana. Kemudian terjadi kekhawatiran beli apa beli itu. Ada juga yang nggak percaya ini, nggak percaya itu. Oh, itu bohong, itu dongeng, itu dan sebagainya. Mesir terjadi itu. Dan Israel ada di Mesir, ingat. Pasti saya percaya orang Israel juga kaget, apalagi mereka yang anak-anak sulung. Waduh, aku anak sulung, aku anak sulung, aku anak sulung, anakku anak sulung. Mereka akan ketakutan, bapaknya sulung, anaknya sulung, pokoknya sulung. Nah, mereka juga mengalami ketakutan. Apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan memberi ketenangan, kedamaian, yaitu ketika makan di dalam keluarga. Ketika mereka kembali ke rumah, ketika mereka ada di tengah-tengah keluarga, ketika mereka sedang makan, menyantap makanan kambing bakar, domba bakar. Walaupun sayurnya pahit, tapi daging domba dan daging kambingnya mantap. Makan roti tak berarti. Keluarga Setri, selamat itu harus dimulai dengan darah Yesus. Ketika olesan darah itu melambangkan anak domba, makanya Yesus itu lambang daripada anak domba Allah. Yohanes mengatakan, dia itu anak domba Allah. Ketika anak domba Allah yang kita percayai, yang darahnya menyelamatkan engkau dan saya, disitulah ada keselamatan. Di mana keselamatan itu? Di tengah-tengah keluarga saudara. Back to home. Ketika saudara menikmati hadirat Tuhan di rumah. Ketika saudara memiliki komunikasi dan keindahan, keintiman dengan keluarga-keluarga di rumah. Ketika saudara ada komunikasi yang indah di rumah. Ketika saudara saling menyokong dan mendukung, menguatkan di rumah. Ketika saudara saling memberi di rumah. Ketika saudara saling tidak menyakiti, tetapi saudara menguatkan, itu ada di rumah. Suami dengan istri, istri dengan anak, kemudian anak-anak dengan orang tuanya, kita dengan anak-anak, dengan mertua, dengan semuanya. Itu membuat kita semakin kita ada di dalam ketenangan. Keluarga Setri, tetaplah ada di rumahmu. Karena di dalam rumahmu itu, karena darah Yesus, sudah engkau percayai bahwa itu yang menyelamatkan, mengampuni dosamu. Maka di dalam rumahmu itulah, di rumah saya, kita bisa merasakan damai sejahtera, sukacita. Kemarin, saya ini habis ada menerima chatting. Berita-berita begitu mengerikan.
Kemudian istri saya Jenny pergi ke laundry, mau mencucikan pakaian. Saya telepon, saya lihat antriannya, dia foto, papi masih antri banyak. Saya lihat antriannya begitu banyak. Nggak tahu tiba-tiba saya bisa rasa seperti mau kehilangan. Wah, saya telepon, kamu di mana? Dan istri, sudah dekat rumah. Waduh, harus kembali ke rumah. Kami berdoa bersama-sama. Tadi pagi juga kami berdoa bersama-sama. Merenungkan firman Tuhan sama-sama. Apa yang dilakukan? Karena Tuhan berkata gini, jadikanlah itu peringatan tahun demi tahun, katanya. Jadi di dalam rumahmu, selain kau berdoa, punya hubungan makin intim di rumah, juga ceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Saksikan apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Kepada anak cucumu, kepada suami dan kepada istrimu. Semuanya itu membuat engkau akan semakin tahu. Di dalam keluarga lah Tuhan juga bisa melakukan keselamatan itu. Tapi harus lewat darah anak domba. Keluarga Setri, ini yang mungkin saya bisa sampaikan kepada saudara. Tetaplah ada di dalam keluarga, tetap berdoa, percaya, karena kita sudah diolesi darah, ya, artinya darah anak domba itu, yang artinya kita mempercayai dia bahwa darahnya menyelamatkan, maka apapun maut yang sedang ada di seluruh dunia, engkau ada di dalam keselamatan itu. Engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Engkau ada di dalam pertolongan Tuhan. Aman, tenang, tentram. Jangan takut, keluarga Setri. Kita sama-sama hadapi, badai pasti berlalu. Ya, badai pasti berlalu. Mari kita disiplinkan diri kita masing-masing. Jangan lupa juga jaga kebersihan. Ya, jaga kebersihan. Kalau nggak terlalu penting, jangan keluar. Jaga kebersihan. Kalau di keluarga kami, ya kami selalu cuman siap, ya kami siap obat untuk multivitamin, supaya kami juga kondisi imun atau antibiotik kami juga baik. Kemudian kami juga menyiapkan masker, ya. Bisa buat sendiri, sudah saya di-share, tapi juga bisa dapatkan. Kalau punya lebih bisa berbagi, keluarga Setri. Kemudian juga ada hand sanitizer yang mungkin akan kita bisa pakai selepas dari luar dan sebagainya. Jaga kebersihan. Ini menjadi kebiasaan yang baru hari-hari ini. Ya, keluarga Setri, kita akan melakukan perjamuan kudus yang sudah dibagikan atau mungkin saudara belum mendapatkan, tetapi saudara ada yang sudah didapatkan, karena kami semaksimal mungkin mencoba untuk membagikan roti dan anggur itu. Kita akan melakukan ini. Kekasih Tuhan, ada yang mungkin komplain, kenapa kok anak-anak boleh melakukan perjamuan kudus? Itu pasti pertanyaan. Di Setri Home, anak-anak ada perjamuan kudus. Kenapa? Karena anak-anak ketika ada bersama dengan keluarganya juga makan daging domba atau kambing. Waktu mereka makan, anak-anak juga ikut makan bersama-sama. Tidak kecil, tidak besar, mereka ikut menikmati makan itu. Menikmati tubuh Kristus sendiri. Jadi anak-anak bisa mengikuti perjamuan kudus. Asal pastikan bahwa orang tua yang membagikan, kemudian yang memimpin adalah orang tuamu. Jadi anak-anak jangan tiba-tiba ngambil, kemudian, minta lagi, minta lagi, gitu ya. Jangan, ya. Jadi anak-anak juga harus melakukan ini kepada tunduk sama orang tuanya yang membagikan, ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami back to home, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Karena kami tahu di dalam rumah ini bersama keluarga ada perlindungan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian. Dan karena ada darah anak domba itu, yaitu Yesus sendiri, yang membuat keluarga kami diselamatkan, keluarga kami dilindungi. Ancaman apapun yang sedang berada di luar sana, kami tetap aman, kami tetap tenang, kami tetap di dalam damai sejahtera.
karena Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak domba Allah itu yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus sebagai bukti bahwa kami menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami juga mengolesi hati kami dengan darah-Mu, menjadi bukti bahwa juga kami yakin dan percaya dan bergantung dengan Engkau. Dan kami kuduskan kami sebelum kami makan tubuh dan minum darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita ambil rotinya mana ini punya saya. Loh. Ini tadi ada di atas ini. Roti. Loh, kok nggak ada rotinya? Tuh, tadi ada di atas ini rotinya. Rotinya. Sebentar ya, sudah siapkan dulu rotinya loh. Tiba-tiba hilang roti saya. Ya. Nggak ada ya. Lucu sekali. Tadi sudah saya siapkan rotinya ya. Ya, kita akan makan. Ayo disiapkan dulu hatinya ya. Kalau ada dosa atau apa, ayo pulihkan dulu, ngobrol sama mamanya, sama papanya ya, sama istri, sama suami ya. Nanti kita ini ya pimpin ya. Keluarga saya juga akan ikut, tapi nggak cukup, nggak muat di sini, nggak muat. Yang nggak muat itu nanti ininya. Ayo nih, Joseph, ayo sini. Ya, nggak muat kalau istri saya ada di sini, ada teres. Nah ini ya, mau segini ya nggak cukup ya. Ya, saya ambil. Ya, mari kita ini yuk. Oke. Ya ini boleh dibaca dulu ya, boleh dibaca dulu. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah ya. Kita percaya bahwa hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Yuk kita angkat roti ini di atas kepala kita dan kita berkata bahwa pada saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, kemudian dia makan, dia mengambil roti, kemudian memecah-pecahkan roti. Kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan yang terpecah ini adalah tubuh Kristus? Amin. Gak apa-apa ngomong aja. Amin. Amin. Ya, amin. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan. Nah, kita ini seperti makan daging apa? Daging apa ya? Domba, anak domba. Ya. Sekarang kita minum darahnya. Loh, darahnya kan sebagian dioleskan ya Pak Tony. Ya betul. Tapi kan sebagian sudah dibakar kering juga kita makan. Kan itu. Sudah dicus makan. Sip. Nah, sekarang kita buka. Mari kita angkat. Dibuka pelan-pelan. Setelah Yesus makan dan kemudian setelah membagikan roti kepada semua murid-muridnya, kemudian Yesus mengangkat cawan dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan karena kamu dan akan menjadi perjanjian yang baru. Nah, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah darah Kristus? Amin. Amin. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Tuhan Yesus, haleluya. Mari saya akan berikan waktu tenang. Saudara bergandengan tangan dengan istri dan anak-anak sekaligus saya akan berdoa berkat buat saudara. Terima kasih Tuhan buat keluarga Setri Home yang dimanapun mereka berada. Darahmu menjadi meterai, tubuhmu yang kami makan menjadi bukti bahwa ada pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kami dan hidup kami. Di tengah kekurangan, di tengah tekanan yang sekarang sedang terjadi di mana-mana, kami percaya Engkau selalu memberikan jalan keluar. Tidak ada yang melebihi kekuatan kami. Kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat negara kami, buat para dokter dan semua yang terlibat, pemerintah kota, pemerintah daerah, dari tingkat manapun yang sedang
berusaha mati-matian mereka untuk mencegah penyebaran, bahkan mereka berusaha untuk menyembuhkan dan apapun yang mereka sedang lakukan. Kebijakan apapun. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hikmat kepada mereka. Jangan binasakan banyak orang Tuhan. Bawa mereka untuk kesempatan ini untuk bertobat mencari wajah-Mu. Dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Jadikan keluarga Setri menjadi penghibur bagi banyak orang. Bukan membagikan ketakutan, kekhawatiran, bahkan kebencian. Tapi keluarga Setri Home adalah keluarga yang memberikan kekuatan, penghiburan, doa, pengharapan. Keluarga Setri diberkati, keluarga Setri Home, keluarga diberkatilah engkau. Angkat kedua tanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami dan diberkatilah istrimu, diberkatilah engkau sebagai ayah dan sebagai ibu, diberkati juga anakmu, keturunanmu, diberkati rumahmu, lumbung-lumbungmu dijagai, diberkatilah studimu, diberkati juga masa depanmu, diberkatilah pekerjaan dan bisnismu, sebagai karyawan, sebagai pimpinan dimanapun kau berada. Ladang-ladangmu dan pintu-pintumu dibukakan dan dikembalikan hijau. Engkau dalam perlindungan Tuhan. Kesehatanmu juga berlipat dalam kesembuhan, di dalam kesehatan yang baik. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setri Home feels like home.